Shalom Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami tim Berkat untuk Bali, di mana saat ini kami sedang berada di Bangli, keluarga Bapak Wayan Miter dan Ibu Putu Aryani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita lebih jauh, kita memuji, menyembah dan mendengarkan firman, kita akan nyanyikan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah dari awal. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Serahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kembali dari awal dengan semangat yuk. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Serahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi, haleluya. Semua
menyembuhkan hati kita, kita akan masuk di dalam doa pembukaan sebelum kita akan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya Bapak Wijaya dipersilakan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih. Inilah sukacita untuk kami semua di dalam Engkau, Bapak. Kami boleh bertemu dengan keluarga Puputu, dengan Bapak yang keluarga tempat ini, dengan kadek Bapak. Kasih anugerah kemurahan-Mu, kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah Tuhan yang indah ini. Biarlah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan di tempat ini di kota Bangli khususnya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hati jiwa roh kami. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu, Bapak. Biarlah kami mengerti apa jadi rencana kehendak-Mu. Dalam berkat nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami akan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini juga untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sering tidak mengerti pergumulan masalah yang datang, ujian yang datang atas hidup kita. Tapi ikutlah terus rencana Tuhan sampai Bapak Ibu Saudara memahaminya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengembang, serahkan diri demi karya-Mu. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Walaupun masalah berat, persoalan datang, ujian melanda, ada banyak tanya di dalam hati kita. Tapi percayalah, ketika kita melangkah di sana ada penyertaan Tuhan. Karena itu jangan pernah ragukan Tuhan sedikit pun dalam kehidupan kita. Berjalanlah terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan kembali pujikan pujian ini dari awal, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri
mataku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi dan serahkan diri genapi karya, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Irang bersih. Setiap hati tiada masa hancur aku memahami semua rencanamu. Haleluya. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan boleh datang bersama-sama dengan keluarga Bapak Wayan Mitra dan juga Ibu Putri Aryani bersama putranya Kadek, dan kami semua tim dekat untuk Bali. Kami bersyukur, kami rindu mewarnai setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa. Mari sebentar Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup ini seringkali tidak berjalan dengan mulus sesuai yang menjadi harapan setiap kita. Masalah, persoalan, ujian, tantangan sering kali datang silih berganti. Namun Bapak Ibu percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang terus berganti. Mintalah tuntunan Tuhan, mintalah pertolongan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan memberikan kelegaan. Kepada siapa Tuhan memberi kelegaan? Apakah kepada semua orang atau hanya orang-orang pilihannya? Tentu tidak, Bapak. Tapi kelegaan itu akan lebih dirasakan bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Kita baca, silakan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Wijaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada semua orang, segala suku bangsa di bumi ini, kepada siapapun Tuhan memberikan tawaran.
Karena Tuhan itu tidak pilih kasih bangsa, suku, ya, agama, ras, golongan. Tuhan itu mengasihi semua sebab manusia itu adalah ciptaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah tawaran Tuhan itu direspon? Ya, memang benar. Bagi orang-orang yang rindu hidupnya dipulihkan, ya, hidupnya mengalami kemenangan, hidupnya lepas dari segala beban dan masalah. Tapi bagi orang-orang yang merasa hidupnya sudah enak, sudah cukup, merasa sehat, keluarga bahagia, anak-anaknya berhasil, tidak kekurangan sandang dan pangan, seringkali mengabaikan tawaran. Namun Bapak Ibu yang mendengarkan siaran langsung dari Bangli ini, saya ajak kepada setiap kita untuk meresponi tawaran Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kelegaan. Yang pertama, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi Tuhan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang merasa letih lesu. Letih lesu ini sering dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia. Karena sepanjang umur hidup manusia itu tidak akan pernah berhenti di dalam perjalanan. Banyak orang mencari kesibukan, banyak orang mencari, ya, berkat secara jasmani, banyak orang mencari penghiburan demi bisa melepaskan dari segala penat dan juga masalah hidupnya. Namun apakah mereka mendapatkan? Ya, mungkin. Tapi itu cuma sebentar. Setelah itu semuanya akan hilang dan jiwanya kembali kosong. Tuhan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang letih lesu. Ketika Bapak Ibu Saudara seperti musafir yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, menuju kepada titik akhir kehidupannya, apakah manusia mendapatkan perhentian? Seringkali tidak. Justru masalah persoalan, penderitaan yang dialami. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendapat perhentian jiwa kita, roh kita, tubuh kita, responi panggilan Tuhan. Datanglah kepada kita akan membaca berkaitan dengan letih lesu ini, firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dipersilakan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan bukan menantikan yang lain. Menantikan pertolongan dari pemerintah, baik. Menantikan pertolongan dari keluarga besar, baik. Menantikan pertolongan dari orang-orang terkenal, baik. Tapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu, pemerintah juga mengalami kesulitan, apalagi saat-saat ini dunia dilanda peperangan, maksudnya Ukraina, Rusia berdampak luas kepada ekonomi, krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu merasakan semua harga-harga ikut naik. Itu dampak. Jadi Bapak Ibu, masalah persoalan seperti membawa kita dalam perjalanan jauh, membuat jiwa kita, roh kita ini letih lesu. Tidak ada semangat, tidak ada gairah lagi, tidak ada kekuatan lagi. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Raja Wali tidak pernah terbang di tempat yang rendah. Raja Wali tidak pernah terbang di bawah, ya, badai. Tapi Raja Wali itu selalu naik mengatasi badai. Walaupun untuk menembusnya itu harus dengan kepak sayapnya yang kuat, dengan tekad dan semangat yang membara.
Dia bisa menerobos badai dan dia terbang di atas badai. Ia berlari dan tidak menjadi lesu. Ia berjalan dan tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan hidup dan Bapak Ibu seperti orang berjalan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, libatkan Tuhan, minta Tuhan pertolongan supaya jiwa kita, roh kita tidak letih lesu, supaya tidak hilang kekuatan di dalam hidup kita. Jangan pikul sendiri masalah pergumulan, tapi serahkan kepada Tuhan. Sebab dia tahu waktu untuk memberikan jawaban kepada Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kekuatan itu akan Bapak Ibu Saudara terima ketika Bapak Ibu mau menanti di kaki itu. Seperti orang yang berlari tidak menjadi lesu, dan seperti orang yang berjalan jauh tidak menjadi lelah. Dari mana kekuatannya? Dari Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Itu yang pertama. Tuhan memberi kelegaan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada orang-orang yang berbeban berat. Beban berat apa yang Bapak Ibu sedang tanggung? Beban berat apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pikul? Sehingga itu seperti menekan hidupmu. Engkau seperti orang yang sesak, yang kehilangan nafas, yang rasanya terlalu berat. Kita akan membaca berkaitan dengan beban berat ini. Kita baca di dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 dan ke-8. Silakan. Mazmur 138 ayat yang ke-7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatanmu. Puji Tuhan. Jika aku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidup. Bapak Ibu Saudara, seberat sebesar apapun masalah, ini kata firman Tuhan, ketika aku di dalam kesesakan, hidup kita ini dipertahankan. Artinya tidak dilepas oleh Tuhan. Ada tangan yang kuat itu menopang, ada tangan yang kuat itu memegang. Kalau pakai kekuatan sendiri tidak mampu, tidak bisa. Pasti Bapak Ibu akan jatuh dan tergeletak. Tapi beban berat sebesar apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, firman Tuhan katakan, Tuhan mempertahankan hidup. Tuhan itu bukan Allah ya, yang sekali berjanji lalu mengingkari. Tuhan itu bukan orang tua di bumi, kalau mungkin anaknya salah atau tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Orang tua dunia ini bisa membuang anaknya, bisa dia memutus hubungan dengan anaknya secara daging. Tetapi Bapa kita yang di surga, yang telah menebus hidup kita, yang telah memilih kita dari lumpur dosa, dari kegelapan dunia ini, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan, hidup kita ini dipertahankan. Tidak dibiarkan jatuh, tergeletak, apalagi hancur. Itu luar biasanya Bapa kita yang di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi yang kita harus tunda? Kalau Tuhan menawarkan janji yang luar biasa ini, mari Bapak Ibu respon. Musuh-musuh ada di sekelilingnya, bahkan musuh-musuh itu akan menghancurkan hidupnya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Jadi Tuhan itu kalau menolong umatnya, kita orang-orang yang percaya, tidak setengah-setengah. Manusia bisa setengah-setengah menolong, karena manusia juga terbatas.
Seberapa besar dia bisa menolong orang lain. Hari ini mungkin dia ada, besok belum tentu dia punya. Apa yang juga bisa dia buat menolong? Sesekali manusia, tidak setiap hari. Tapi Tuhan itu akan menolong hidup kita 24 jam setiap hari. Penuh. Dan Tuhan akan menyelesaikan masalah persoalan beban berat yang Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan mana yang seperti Allah kita? Firman ada pujian katakan, tidak ada selain Tuhan Yesus yang sudah memberikan seluruh hidupnya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa ini dan dijadikan apa? Anak-anak. Tidak hanya dijadikan anaknya, disertai selama hidup di bumi. Tidak hanya disertai sampai nanti akhir. Tuhan berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Rumah di bumi ini mungkin ya, ada banyak saudara-saudara kami dari penyandang difabel yang rumahnya masih kontrak, rumahnya masih sewa. Tapi itu pun tidak masalah. Tapi bagi orang-orang yang percaya Yesus, mungkin di bumi ini dia hanya sebagai kontraktor, hanya numpang, hanya kontrak. Tapi percaya rumah di surga. Di sana itu tidak ada kapling-kaplingan. Kalau di Bali ini tanahnya mahal sekali. Satu kapling mungkin ya 100 meter persegi aja sudah berapa harganya itu? Mahal sekali. Berapa? Ratusan juta katanya. Tapi kalau kita punya rumah di surga, Bapak Ibu mau bangun seluas kota Bali, tanahnya tidak habis. Sebab surga itu tak terbatas. Oleh karena itu apa yang kita sayangkan? Tuhan sudah memberikan tawaran yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh orang tua di bumi ini, apalagi dunia. Tapi Tuhan itu sediakan bagi orang-orang yang percaya. Nah karena itu Bapak Ibu, responi panggilan Tuhan ini. Kalau engkau berbeban berat dan masih memikul beban itu sampai hari ini, engkau sepertinya menjerit, menangis, tidak kuat menanggungnya. Bahkan engkau akan jatuh tergeletak. Tidak ada orang yang menolongnya. Ada satu pribadi yang sanggup menolong Bapak Ibu, yaitu Yesus Tuhan namanya, yang akan menolong Bapak Ibu semuanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberi kelegaan kepada orang-orang yang hidupnya sering gelisah, khawatir, takut hari ini, hari esok, masa depan. Kita akan baca firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Nah, puji. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami kegelisahan hati? Karena melihat kehidupan ini, ya, semuanya serba tidak mudah. Zaman ini ya Bapak Ibu, zaman sekarang ini tidak ada yang gratis. Semua harus dibayar dengan uang. Sedangkan bagi orang-orang tertentu mencari uang itu sangat sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan akan selalu ada jalan keluar untuk menolong masalah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengalami kegelisahan hati, memikirkan masa depan, keluarga, anak-anak yang sekolah, tidak cuma satu, ada dua, ada tiga. Bagaimana mereka nanti bisa jadi orang? Apakah mereka bisa menyelesaikan pendidikannya? Apakah kita bisa menghantar mereka mendapat kesuksesan hidup? Nanti bagaimana dengan kesehatan kita 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan? Apakah kita masih tetap sehat? Apakah hidup ini semakin mudah? Ternyata setiap hari akan semakin sulit. Kalau kita tidak memiliki pegangan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menopang tadi, yang memberi sandaran kepada kita, kita pasti sudah jauh.
Oleh karena itu Bapak, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Dan Tuhan Yesus itu satu di dalam kesatuan. Allah Bapa itu roh, wujudnya tidak bisa terlihat. Selamanya dia adalah roh. Tapi Tuhan Yesus itu yang sudah reinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Siapapun bisa dijumpai dengan Yesus, entah dalam mimpi, entah di dalam dia seperti penglihatan nyata. Bahkan dia hidup 33,5 tahun ya di tengah-tengah bangsa Israel. Dia berkarya, dia memanggil murid-murid yang menyembuhkan banyak orang. Sampai akhirnya dia harus dibunuh hanya karena dengki dan iri hati dari para imam-imam kepala dan juga ahli-ahli. Bapak Ibu Saudara, jangan pertahankan diri. Kalau susah, datanglah kepada Tuhan. Kalau berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Kalau hatimu sedang gelisah, hidupmu tidak tenang, penuh dengan kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan. Tuhan selalu menerima siapapun tanpa memperhitungkan siapapun Bapak Ibu. Dari suku apa, dari agama apa, dari golongan apa, dari bangsa apa. Tidak. Tuhan menerima sepenuhnya orang-orang yang mau datang. Dan firman Tuhan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan menyambutnya dan Tuhan menerimanya menjadi bagi barang siapa yang percaya. Sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan, kita akan membaca kembali dari Injil Matius pasal 11 ya, ayat yang ke-29 dan 30. Dipersilakan. Matius 11 ayat 29-30 demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Orang yang mau datang kepada Tuhan, memang Tuhan memberi kuk supaya apa? Kita ini bisa diarahkan, hidup kita ini bisa dituntun. Tidak sembrono, tidak sembarangan, semaunya sendiri. Ada banyak orang yang mengatakan percaya Yesus, tapi hidupnya tidak teratur. Hidupnya semaunya sendiri. Bukan apa yang menjadi kemauan Bapa kita. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu mau mendapat ketenangan? Cuma satu jalannya, datang kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan memberi ketenangan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang pertama letih, lesu dan berbeban berat. Karena perjalanan hidup ini tidak mudah, tapi dengan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah lesu dan tidak akan pernah lelah. Yang kedua, Tuhan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berbeban berat, seperti tertindih masalah dan sulit untuk bernafas. Tapi firman Tuhan katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Masalah persoalan beban berat Bapak Ibu, ketika dibawa datang kepada Tuhan, taruh di kaki Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberi kelegaan kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegelisahan di dalam pikiran, di dalam hati. Hidupnya tidak tenang karena masalah persoalan tidak semakin sedikit, tapi semakin bertubi-tubi datangnya. Datang kepadanya, percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya tindakan yang aktif, bukan pasif. Bukan hanya percaya di mulut saja, tapi sampai kepada tindakan. Seperti apa yang dikatakan ya oleh Rasul Yakobus ya, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu beriman kepada Tuhan saat ini, bertindaklah, percayalah, maka Bapak Ibu akan melihat mukjizat-mukjizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Puji Tuhan. Nah,
Kita akan kembali memujikan sebuah pujian besar anugerah. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu ya ikut bermuji bersama-sama. Kita akan sembah kembali sebelum saya mengakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Katakan dengan penuh iman, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi dengan segenap hati, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami percaya anugerah-Mu bagi setiap kami itu sangat besar. Engkau memilih kami yang hina dan penuh dengan dosa ini untuk Engkau jadikan mulia melalui penebusan darah, melalui pengorbanan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah kecil yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Bapak Wayan Mitra dan juga Ibu Doanya bersama tim kamu Tuhan. Kami bersyukur di mana kami berada. Kami rindu hidup kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidup kami ini berguna bagi sesama dan juga berarti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ini, untuk ketiga putranya, untuk Wayan, untuk Kadek, dan juga untuk Budi Tuhan. Kami memohon kiranya kasih-Mu membuka jalan bagi anak-anak, bagi masa depan, bagi pekerjaan, bagi cita-cita, dan memberkati kesehatan, kekuatan Pak Wayan Mitra dan juga Ibu Putu. Tuhan setiap hari beraktivitas, sekalipun profesi mereka sebagai pemijat, jikalau itu berkat Tuhan
turun atasnya, maka akan menjadi kecukupan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kedua hamba-Mu, Bapak Ibu Wijaya bersama putri dan cucu-cucunya. Tuhan, Kau memberkati juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kerelaan hatinya untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sambut, berkati kesehatan, kekuatan, kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kiranya Bapak dan Ibu Wijaya terus dipakai bagi Ibu Ningsih bersama keluarganya, Bapak Supri, anak Desi, anak Putri, anak Agus. Kiranya juga pakai keluarga ini terus menjadi saluran berkat bagi banyak sahabat dan teman-teman penyandang disabilitas, tidak hanya di Denpasar tapi di seluruh Pulau Bali, sehingga Tuhan bisa terus menyalurkan kasih melalui kehidupan Mbak Ese. Beri kekuatan, kesehatan, beri kemampuan, terus Tuhan menolong setiap hari dalam pekerjaan. Cita-cita kedua putrinya dan juga putranya Agus, Tuhan yang akan menjawab dan menyelesaikan, dan Tuhan menjadikan mereka berhasil kelak di masa depan. Berkati juga hamba-Mu bersama Tuhan Mas Budi, yang Tuhan sudah beri kesempatan untuk melayani bersama dengan tim berkat untuk Bali, sehingga kami boleh melakukan sesuatu bukan dari diri kami sendiri, tapi oleh karena Tuhan ada dan hidup berkarya di dalam diri kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh provinsi Bali, baik itu Bapak Gubernur Wakil di seluruh kabupaten kota. Tuhan Bali berkati agar Tuhan perekonomian Bali, pariwisata Bali kembali menggeliat, sehingga masyarakat kecil yang terdampak karena COVID selama 2 tahun lebih boleh kembali bangkit. Tuhan, kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha keluarga mereka, anak-anak boleh kembali lagi ke sekolah, memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Tuhan pelayanan-pelayanan yang diadakan oleh hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, di sinode gereja, yayasan-yayasan misi, yayasan penginjilan. Tuhan memberkati supaya dimanapun hamba-hamba-Mu Kau bawa, Kau utus, mereka menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Tuhan memberkati untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, pendidikan, masalah keamanan, supaya Indonesia menjelang tahun politik nanti ini Tuhan boleh aman terkendali, sehingga perekonomian Indonesia boleh kembali bangkit. Terima kasih juga untuk TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari rongrongan kaum intoleran, radikalis, dan teroris, supaya Indonesia juga aman, Tuhan, tidak terpecah belah, dan juga yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Kiranya Tuhan menjamah orang-orang, memakai Densus dalam penerapan kepolisian, Tuhan, supaya mereka bergerak cepat untuk menangani keamanan baik di wilayah lokal dan teritorial di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan dari pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati, dan jika sebentar kami mau mengakhiri, kami percaya Tuhan akan tuntun kembali di dalam aktivitas kami masing-masing. Dan kami akhiri ibadah live ini bersama dengan tim berkat untuk Bali dan keluarga Bapak Lilian, Wayan Mitra dan Ibu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, bahwa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur dan mengakhiri ibadah live bersama tim berkat untuk hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sedang jadi berkati di dalam ibadah ini bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri dan kamera akan ditutup, saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang sudah mengikuti tayangan ibadah live dari keluarga Bapak Wayan Witra dan Ibu Putu Aryani dari Bangli bersama tim Berkat untuk Bali. Sampai berjumpa kembali, tetap sehat, tetap percaya dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.